Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Anissa Fitri Nurjana, dengan NIM 201221227 dan Duratul Munafiah dengan NIM 201221224 dan Iin Naulina Fadilah dengan NIM 201221255. Di sini kami akan mempresentasikan makalah hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Agama dan Kesehatan Mental. Latar belakang. Pada zaman dahulu, ketika teknologi belum dikenal oleh masyarakat, setiap penyakit yang diderita oleh manusia seringkali dikait-kaitkan dengan makhluk halus. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, orang yang sakit sering diobatkan ke dukun daripada berobat ke tabiat yang mengerti tentang jenis penyakit. Pergeseran zaman dan kemajuan teknologi saat ini tidak dapat direlakan lagi. Saat ini penyakit sudah dapat dilihat dan diobati sesuai dengan penyakit yang dialaminya. Ada penyakit yang bersumber dari virus, bakteri, sehingga untuk mengobati membutuhkan obat-obat medis. Tetapi ada juga penyakit yang bersumber dari jiwa atau hati suatu individu. Jadi, secara fisik individu tidak terkena virus bakteri, namun pada kenyataan individu tersebut sakit. Penyakit tersebutlah yang dinamakan dengan penyakit mental. Untuk mengatasi penyakit tersebut diperlukan manajemen hati atau mental yang baik sehingga dapat membentuk kesehatan mental yang berimbas pada kesehatan fisik individu tersebut. Sejak awal abad 19, para ahli kedokteran mengatakan mulai menyadari akan adanya hubungan antara penyakit dengan kondisi psikis manusia. Hubungan timbal balik ini menyebabkan manusia dapat menderita gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan mental, dan sebaliknya, gangguan mental dapat menyebabkan penyakit fisik. Terkait dengan kesehatan mental, tentunya tidak terlepas dengan peran agama. Di sini kita akan masuk pada pembahasan pengertian dari kesehatan mental. Nah, apa itu pengertian dari kesehatan mental? Kesehatan mental sendiri terdiri dari dua kata, yaitu kesehatan dan mental. Apa arti dari kesehatan? Arti dari kesehatan sendiri yaitu rasa bebas dari perasaan sakit. Jadi kesehatan mental itu artinya keadaan seseorang yang tidak sakit. Sedangkan mental itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mens atau mentil, yang artinya jiwa, roh, sukma, dan semangat. Istilah kesehatan mental diambil dari konsep hygiene. Kata mental diambil dari bahasa Yunani. Pengertiannya sama dengan psyche dalam bahasa Latin yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi, istilah mental hygiene dimaknai sebagai kesehatan mental atau jiwa yang dinamis, bukan statis, karena menunjukkan adanya usaha peningkatan. Sedangkan WHO mendefinisikan kesehatan mental sebagai kesejahteraan di mana setiap individu dalam kehidupan dapat bekerja sendiri sehingga dapat mengatasi tekanan normal dalam kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan baik, dan mampu memberikan kontribusi untuk ke komunitasnya atau kehidupannya pribadi. Profesor Dr. Zakiyah Darajat menyatakan beberapa pengertian dari kesehatan mental. Yang pertama, kesehatan mental itu adalah terhindarnya seseorang dari gejala-gejala penyakit jiwa dan dari gejala-gejala gangguan jiwa. Sedangkan yang kedua, kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi, bakat, dan pembawaan yang dimiliki semaksimal mungkin, sehingga membawa orang tersebut kepada kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan-gangguan dan penyakit jiwa. Yang keempat, kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan sesungguhnya
antara fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah biasa yang terjadi dalam kehidupan sendiri sehari-hari dan merasa secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya sendiri. Sedangkan pengertian kesehatan mental menurut Dr. Jalaluddin adalah suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, tentram, dan aman. Dan suatu upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan dengan penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Suatu upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan dengan penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mental yang sehat adalah mental yang tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang menjadi penyebab stres. Dan kemudian orang yang memiliki mental yang sehat itu biasanya ia mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya. Profesor Dr. Zakiah Darajat beliau mengemukakan beberapa ciri-ciri kesehatan mental. Yang pertama adalah memiliki sikap batin atau attitude yang positif terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah aktualisasi diri atau keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa lakukan. Yang ketiga yaitu mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. Yang keempat adalah mampu berotonom terhadap diri sendiri atau mandiri. Yang kelima, memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mampu menyelaraskan antara kondisi lingkungan dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian gangguan kejiwaan. Apa sih gangguan kejiwaan itu? Gangguan kejiwaan adalah gangguan yang menyerang kejiwaan seseorang atau psikologisnya seseorang karena beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhinya. Misalkan saja seperti faktor keturunan atau biologis, faktor traumatik, faktor pengalaman hidup, atau permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan mereka tidak sanggup untuk melewati permasalahan itu gitu. Jadi dapat mempengaruhi gangguan kejiwaan. Orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan juga disebut sebagai ODGJ, yaitu orang-orang yang mengalami gangguan pada pikiran, perbuatan, perasaan mereka. Jadi pikiran, perbuatan, perasaan, tindakan mereka itu bisa berubah gitu, menjadi tidak terkontrol, tidak terkendali. Nah, gangguan kejiwaan ini juga dapat disebabkan karena menurunnya mental seseorang dan mengakibatkan orang tersebut tidak dapat mengontrol atau mengendalikan pikiran, perbuatan maupun perasaan mereka. Lalu gangguan kejiwaan juga dapat membahayakan orang lain ataupun dirinya sendiri karena mereka tidak bisa mengontrol perasaan mereka, tidak bisa mengontrol tindakan mereka ataupun pikiran mereka. Jadi dapat berbahaya juga ya. Lalu gangguan kejiwaan juga bermacam-macam menurut tergantung gangguan kejiwaan seperti apa. Faktor yang dapat mempengaruhi gangguan kejiwaan itu apa gitu. Jadi gangguannya bermacam-macam. Lalu menurut Depkes RI tahun 2000, gangguan jiwa adalah suatu perubahan dalam fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderita pada individu atau dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan mental menurut WHO yaitu terdiri dari berbagai macam masalah dalam berbagai gejala.
Namun, mereka umumnya dicirikan oleh beberapa kombinasi abnormal pada pikiran, emosi, perilaku, dan hubungan dengan orang lain. Nah, jadi orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu di masyarakat dicap sebagai orang yang tidak normal atau orang yang tidak waras gitu. Karena mereka tidak bisa mengontrol pikiran, perbuatan, maupun perasaan mereka. Jadi kebanyakan orang beranggapan bahwa mereka itu tidak normal atau abnormal. Dan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mereka juga berbahaya karena mereka tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi bisa berbahaya. Nah, karena kurangnya edukasi kepada masyarakat, terutama masyarakat di desa terpencil, itu orang-orangnya itu mengatasi orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu dengan cara memasungnya, mengucilkannya. Sebenarnya itu salah ya, karena orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu seharusnya didukung, disupport, dan ditemani oleh keluarga, lalu teman atau saudara terdekat mereka ya, bukan malah dipasung ataupun malah dikucilkan gitu. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan ini seharusnya juga ditangani oleh orang-orang yang lebih ahli, seperti psikolog ataupun psikiater. Tuh. Nah, lalu WHO tahun 2000 memperkirakan 450 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Nah, sekitar 10% orang dewasa mengalami gangguan kejiwaan. Kenapa orang dewasa banyak yang mengalami gangguan kejiwaan gitu? Karena mungkin mereka permasalahan hidup mereka dan pengalaman hidup mereka itu lebih banyak ya daripada yang di bawahnya. Jadi rentan untuk mengalami gangguan kejiwaan gitu. Nah, lalu 25 penduduk diperkirakan akan mengalami gangguan jiwa pada usia tertentu dan rentan hidupnya yang biasanya terjadi pada dewasa muda antara usia 18 sampai 21 tahun. Nah, kenapa usia 18 sampai 21 tahun itu rentan mengalami gangguan kejiwaan? Karena mungkin mereka itu masih susah untuk mengatasi permasalahan hidupnya gitu. Dan juga mereka mungkin kurang siap untuk masuk dalam dunia dewasa, orang-orang dewasa. Jadi rentan untuk mengalami gangguan kejiwaan gitu. Nah, lalu menurut National Institute of Mental Health, gangguan jiwa mencapai 13% dari keseluruhan penyakit di seluruh dunia. Jadi 13% penyakit di seluruh dunia itu gangguan kejiwaan. Lalu diperkirakan akan bertambah 25% pada tahun 2030. Nah, gangguan kejiwaan ini juga dapat meningkatkan pengeluaran negara karena semakin bertambahnya gangguan kejiwaan di masyarakat Indonesia terutama ya. Lalu gangguan mental ini juga tidak memandang usia maupun fisik ataupun ras atau suku, baik anak-anak, remaja,
dewasa maupun lansia dapat mengalami gangguan kejiwaan. Lalu dalam ilmu psikologis, gangguan kejiwaan atau gangguan mental terbagi dalam 2 kategori, yaitu psikosis dan neurosis. Nah, psikosis itu ialah gangguan jiwa yang meliputi keseluruhan kepribadian seseorang sehingga penderita tidak dapat menyesuaikan diri dalam norma-norma hidup yang wajar dan berlaku umum. Perilaku penderita psikosis tidak dapat dimengerti sehingga mereka menyebut penderita sebagai orang gila. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan psikosis ini, itu mereka tidak bisa mengendalikan dirinya secara penuh. Jadi mereka tidak sadar sama sekali bahwa dia itu mengalami gangguan kejiwaan gitu. Dan bahkan mereka itu beranggapan bahwa mereka lebih baik atau lebih hebat dari orang lain gitu. Nah, orang-orang penderita psikosis ini, dia itu tidak bisa membedakan antara realitas dan halusinasi. Jadi dia lebih dominan ke halusinasinya dibandingkan dengan realitasnya gitu, atau kenyataan dalam kenyataan hidup yang nyata itu. Dia lebih dominan ke halusinasi dibandingkan realitas. Dan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan psikosis ini dapat membahayakan orang lain ya, karena mereka sepenuhnya tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi dapat berbahaya buat orang lain ataupun dirinya sendiri. Lalu orang-orang yang mengalami gangguan psikosis ini, dia itu harus ditangani oleh orang yang lebih ahli karena mereka tidak bisa mengontrol dirinya sepenuhnya gitu. Dan juga kalaupun dia dapat sembuh, mereka tidak bakal secara optimal karena bisa saja orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan psikosis ini dapat kambuh lagi. Jadi tidak bisa sembuh secara total gitu. Lalu ada juga neurosis. Neurosis adalah gangguan jiwa yang terjadi hanya pada sebagian aspek kepribadian orang yang mengalaminya masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari atau masih bisa belajar dan jarang melakukan perawatan khusus di rumah sakit. Neurosis lebih ringan daripada psikosis. Gejalanya seringkali ditandai dengan kecemasan tinggi, gangguan-gangguan pada indera dan motorik, hambatan emosi, kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar, dan kurang memiliki energi fisik. Nah, bisa dibilang kalau neurosis ini kebalikannya dari psikosis ya. Kalau neurosis itu dia masih dapat mengendalikan dirinya walaupun tidak secara optimal, tapi dia bisa mengendalikan dirinya gitu. Dan bahkan dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, ataupun aktivitas lainnya. Lalu orang-orang yang mengalami gangguan neurosis ini itu tidak membahayakan orang lain karena mereka itu masih bisa mengontrol pikiran, perbuatan, perasaan maupun tindakannya. Nah, lalu orang-orang yang mengalami neurosis ini dia masih bisa membedakan antara realita dan halusinasi, dan juga dia tidak harus ditangani oleh ahli. Dia bisa menanganinya sendiri. Jadi tidak harus ditangani oleh orang yang lebih ahli ya. Dan juga orang-orang yang mengalami neurosis ini dia bisa sembuh secara total karena
Gangguan neurosis ini bisa dibilang gangguan yang lebih ringan dibandingkan dengan psikosis. Kalau psikosis itu gangguan yang lebih berat. Jadi neurosis ini gangguan yang ringan. Karena itu bisa sembuh secara total atau bisa kembali seperti semula. C. Pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah manusia diciptakan mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka tidak wajar mereka tidak beragama tauhid itu hanya karena pengaruh lingkungan. Seperti yang ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah Allah dalam ayat ini maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan adalah Quran surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. William James, seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat, mengatakan bahwa tidak ragu lagi bahwa terapi yang terbaik bagi keresahan jiwa adalah keimanan kepada Tuhan. Keimanan kepada Tuhan adalah salah satu kekuatan yang dibolehkan tidak harus dipenuhi untuk membimbing seseorang dalam hidup ini. Selanjutnya, ia berkata bahwa antara manusia dan Tuhan terdapat ikatan yang tidak putus. Selanjutnya, Usman Najati menulis, manusia yang benar-benar religius akan terlindungi dari keresahan, selalu terjaga keseimbangannya, dan selalu siap untuk menghadapi segala malapetaka yang terjadi. Kemudian, Najati mengutip pendapat Carl Gustav Jung yang mengatakan bahwa selama 30 tahun yang lalu, pribadi-pribadi dari berbagai bangsa di dunia telah melakukan konseling dengannya. Dan dia pun telah banyak menyembuhkan para penderita gangguan jiwa. Semua pasien yang pernah diobatinya, yang usianya di atas 35 tahun, memiliki problem yang bersumberkan pada kebutuhan akan agama. Pasien tersebut telah kehilangan sesuatu yang diberikan oleh agama. Pasien tersebut telah sembuh setelah mereka kembali kepada wawasan agama. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menginformasikan bahwa Al-Quran itu berisikan aspek penyembuhan gangguan mental. Dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu.
menyembuhkan bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dan juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran surat Al-Isra. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah dengan tegas menerangkan bahwa ketenangan jiwa dapat dicapai dengan zikir, mengingat Allah. Rasa takwa dan perbuatan baik adalah metode pencegahan dari rasa takut dan sedih. Jalan bagaimana seseorang mengatasi kesukaran ialah dengan kesabaran dan sholat. Dan Allah mengatakan bahwa Dialah Tuhan yang Maha Mengetahui dan bijaksana, yang dapat memberikan ketenangan jiwa ke dalam hati orang yang beriman. Jadi, semakin dekat seorang kepada Tuhan dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentram jiwanya, serta semakin mampu ia menghadapi rasa kecewa dan kesukaran-kesukaran dalam hidup. Dan demikian pula sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama, akan semakin susah baginya untuk mencapai ketentraman batin. Hal ini menunjukkan bahwa agama terkait dengan pendekatan diri kepada Tuhan merupakan terapi yang tepat dalam menanggulangi masalah-masalah kehidupan, termasuk di dalamnya hal-hal yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama yaitu kesehatan mental. Jika dilihat dari segi bahasa, kesehatan mental memiliki arti keadaan di mana badan seseorang tidak mengalami sakit. Lalu sedangkan mental sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata mens atau mental, yang artinya jiwa, nyawa, roh, semangat, ataupun sukma. Lalu menurut WHO, kesehatan mental yaitu keadaan sejahtera di mana setiap individu menyadari potensi dirinya sehingga dapat mengatasi tekanan yang normal dalam kehidupan. Misalkan saja seperti permasalahan-permasalahan hidupnya, dan dapat bekerja secara produktif dan baik, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Lalu, gangguan jiwa adalah gangguan yang menyerang kejiwaan seseorang atau psikologisnya seseorang karena faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhinya. Misalkan saja seperti keturunan, lalu permasalahan-permasalahan hidup ataupun pengalaman-pengalaman hidupnya gitu. Lalu untuk pengaruh agama dan kesehatan mental, yaitu agama dapat mencegah seseorang mengalami gangguan kejiwaan dan juga dapat membantu mengobati atau menerapi seseorang jika mengalami gangguan kejiwaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.